Anak soleh sehat. Alhamdulillah. Anak solehah sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Yang kedua, tidak lupa salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh, anak solehah. Alhamdulillah. Anak soleh dan solehah, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu, berjumpa lagi di Masjid Jami'at Taqwa pada hari Sabtu ba'da maghrib dalam pengajian rutin kita setiap minggunya, ya, hari Sabtu ba'da maghrib. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kemarin kita sudah mengulas kisahnya Nabi siapa kemarin? Ada yang masih ingat? Kemarin Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Maka pada hari ini kita akan sedikit mengulas kisahnya Nabi Su'aib. Nabi siapa? Nabi Su'aib. Nabi anak saleh. Nabi Su'aib. Ulangi, Nabi Su'aib. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, diberi julukan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim diberi julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Artinya nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu terus sanadnya menyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemarin Nabi Lut alaihissalam, beliau adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka pada hari ini kita membahas tentang Nabi Su'aib alaihi salam. Ternyata Nabi Su'aib pun masih keturunannya, ya, masih satu garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau ditarik ke atas, sanadnya Nabi Su'aib itu Su'aib bin Mikail bin Yashjur bin Madian bin Ibrahim bin Azar. Jadi ketemu, ya. Nabi Su'aib punya bapak namanya Mikail, bapaknya lagi namanya Yashjur, Madian, terus Nabi Ibrahim alaihi salam ketemu. Berarti benar julukannya Nabi Ibrahim Abul Anbiya, ya, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim diperkirakan pada tahun 1600 sampai 1490 sebelum Masehi, ya, sebelum Masehi. Jadi perkiraan itu kira-kira masanya itu kurang lebih 110 tahun. Nabi Ibrahim 110 tahun. Berapa? Nabi Su'aib 110 tahun. Ya, jadi perkiraan umurnya Nabi Su'aib itu 110 tahun.
Lalu pada tahun berapa, pada umur berapa, atau pada tahun berapa Nabi Syuaib diutus menjadi seorang nabi? Nah, dalam riwayat disebutkan Nabi Syuaib diangkat atau diutus menjadi seorang nabi pada tahun 1550 sebelum Masehi. Artinya kira-kira umurnya itu 50 tahun. Nabi Syuaib lahir sampai umur 50 tahun, Allah angkat menjadi seorang nabi. Anak soleh, anak solehah. Kita hari ini bahas Nabi siapa ya? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Ibrahim atau bukan? Masih. Ya. Kalau ditarik sanadnya masih keturunan Nabi Ibrahim alaihis. Berapa tahun kira-kira umur Nabi Syuaib? 110 tahun. Jadi kurang lebih Nabi Syuaib ya hidup dan berdakwah sampai umur beliau 110 tahun. Nabi Syuaib diutus pada kaum yang bernama Madian. Ya. Jadi kaumnya Nabi Syuaib namanya kaum Madian, ya, atau penduduk Madian, ya, kaum Madian. Nah, nama Nabi Syuaib itu dalam Al-Quran tercatat sebanyak 11 kali disebutkan. Ya, tahu Al-Quran? Anak soleh. Tahu Al-Quran? Berapa juz jumlahnya? Berapa juz jumlahnya? 30. Berapa surah? 114. Berapa ayat? Ada yang mengatakan jumlah ayatnya 6.660. Dari 30 juznya Al-Quran, 114 surah dan 6.666 ayat, nama Nabi Syuaib disebutkan sebanyak 11 kali. Ya, dari Al-Quran yang setebal itu Nabi Syuaib disebutkan sebanyak berapa? 11 kali. Oke, berikutnya Nabi Syuaib itu diutus kepada kaum yang dinamakan kaum Madian. Dan kaum Madian ini kalau ditarik itu masih keluarga besarnya Nabi Syuaib. Ya, jadi Nabi Syuaib diutus dari sekelompok atau penduduk yang masih satu garis keturunan. Dalam Al-Quran itu salah satu ayatnya wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Ya, Nabi Syuaib diutus kepada saudara-saudaranya yaitu kaum Madyan. Jadi Nabi Syuaib itu diutus dari kaum Madyan. Memang Nabi Syuaib keturunan dari Madyan. Ya, jadi satu garis keturunan. Apa dakwah Nabi Syuaib? Nabi Syuaib mengajak para kaum Madian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dakwah Nabi Syuaib tidak segampang itu. Nabi Syuaib kerap mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, ya, dan penolakan dan pengingkaran dari kaum Madian. Ya, jadi memang di antara zaman-zaman Nabi kepada Nabi yang berikutnya itu ada titik di mana kaum
atau umat manusia itu kembali kepada kekufuran. Nah, di zaman Nabi Syuaib juga sama. Ya, kaum Madian ini disebutkan orang-orang kafir ya, yang menyembah nenek-nenek moyang mereka. Ya, jadi menyembah sesembahan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Nabi Syuaib datang, Allah utus Nabi Syuaib untuk mengembalikan kaum Madian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Madian itu juga orangnya pinter-pinter. Jadi kalau Nabi Syuaib ngajak kepada Allah, mereka ngajak debat Nabi Syuaib. Mereka ngajak adu argumen. Ya. Jadi kalau kita melihat orang berantem, saling adu pendapat, saling adu ngomong, kurang lebih begitulah. Ya, Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Tapi Nabi Syuaib nggak takut. Ya. Jadi Nabi Syuaib ada diberikan gelar itu Khatibul Anbiya, Khatibul Anbiya. Nabi Syuaib diberi gelar Khatibul Anbiya, anak soleh, anak soleh, anak soleha. Nabi Syuaib diberi gelar Khatibul Anbiya. Ya, Khatibul Anbiya artinya seseorang yang piawai dalam berargumen. Ya, nabi yang piawai dalam berargumen. Kalau debat pasti menang. Ya, kalau ada pendapat sama orang Madian, Nabi Syuaib pasti menang. Tapi orang penduduk Madian ini, kaum Madian ini tetap kokoh. Ya, meskipun sudah kalah debat, nggak mau, tetap kekeh pada kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Lalu apa kebiasaan kaum Madian? Dalam Al-Quran disebutkan di antara kebiasaan kaum Madian adalah mengurangi takaran dalam jual beli. Jadi memang pada zaman Arab itu dari dulu-dulunya, begitu juga pada zaman Nabi Syuaib itu di antara pekerjaannya adalah jual beli. Ya, mereka suka jual beli. Nah, kesenangan yang mereka ini, penduduk Madian ini suka mengurangi takaran. Beli gandum 2 kilo dikasihnya 1,5. Beli apa lagi? Beli kurma ya 3 kilo dikasihnya 2,8 kilo dan begitu seterusnya. Sampai Nabi Syuaib memberi peringatan kepada mereka agar tidak lagi mengurangi takaran. Tapi mereka malah balas, wahai Syuaib, kalau kamu begini terus nanti kamu sama pengikut-pengikutmu kami usir dari negeri kami. Ya. Jadi Nabi Syuaib itu terus berdakwah, mengajak mereka membenarkan perilaku mereka. Jadi tadi salah satu kebiasaannya adalah suka mengurangi takaran ketika berjualan, dan itu merugikan. Ya. Orang yang beli bayarnya untuk 2 kilo tapi dikasihnya 1,5. Rugi apa untung? Rugi bagi yang beli, untung bagi yang jual. Anak soleh dikasih uang orang tua suruh beli beras 2 liter, tapi dibeliinnya 1,5, sisanya buat jajan. Berarti niru kebiasaannya kaum Madian. Niru kebiasaannya kaum Madian. Nauzubillah min dzalik. Dari rumah dikasih uang buat beli buku tulis, ya, yang harganya 10.000, yang tebal buku tulisnya suruh beli 1. Sampai di warung dibelinya buku tulis yang harganya goceng. Berarti nyisa berapa?
Bisa goceng atau 5.000. 5.000-nya dipakai buat beli es krim. Sampai rumah, pulang ke rumah ditanya orang tuanya, itu beli buku bener 10.000? Iya 10.000, emang segini tebelnya. Padahal 5.000-nya dikorupsi dipakai buat beli es krim. Na'udzubillah min. Berarti niru kebiasaannya kaum apa? Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu apalagi di antara kebiasaan buruk mereka yang kedua adalah suka duduk-duduk di pinggir jalan. Nah nih, yang suka pada nongkrong, anak soleh nongkrong di warung pinggir jalan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, kaum Madian ini salah satu kebiasaan buruknya, dia suka nongkrong di pinggir jalan. Ngapain? Biasanya nakut-nakutin orang yang lewat. Pertama, dia nakut-nakutin para pengikutnya Nabi Syuaib yang sudah beriman. Ya, ditakut-takutin, digojlokin, dikata-katain supaya mereka balik kepada ajaran agama mereka sebelumnya. Yang kedua, mereka suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ngapain? Mereka suka ngerampok orang yang lewat, dipalakin. Nah, yang suka malah ya, anak soleh. Jadi mereka suka ngerampok orang yang lewat. Mereka duduk bergerombol-gerombol, orang lewat diberhentiin, diambil. Kalau dulu itu mereka berdagang itu ada yang menaiki unta untuk membawa barang dagangannya, ada yang menaiki semacam gerobak-gerobak untuk bawa barang dagangannya. Ketika lewat diberhentiin sama kaum Madian ini. Terus diapain? Dirampok. Apa yang mereka bawa diambil, sehingga orang-orang pada takut lewat situ. Karena kalau lewat biasanya dirampok. Nabi Syuaib datang juga menasihati mereka, mengajak mereka untuk memperbaiki kebiasaan buruk. Tapi tetap balik lagi kaum Madian ini menolak ajakan Nabi Syuaib alaihi salam. Anak soleh, orang yang sukanya malakin orang jahat apa baik? Jahat apa baik? Jahat. Orang yang suka korupsi jahat apa baik? Jahat. Jangan baik. Korupsi dalam hal apapun. Ya. Kalau kaum Madian dia mengurangi takaran. Kalau beli dia maunya untung, kalau jual dia maunya untung. Kalau kaum Madian ini jadi pembeli, ya dia akan melebihkan pembeliannya, tapi bayar tetap. Bayar 2 kilo, ngambilnya 2,5 kilo. Kalau jadi pembeli. Kalau jadi penjual, dia jual 2 kilo, dikasihnya 1,5. Lalu Nabi Syuaib juga memberi peringatan kepada mereka, wahai kaum Madian, dulu kamu dikasih sedikit sama Allah, lalu sekarang dikasih banyak. Jangan sia-siakan apa yang sudah Allah berikan. Artinya jangan mengurangi takaran. Ya, gitu juga diingetin oleh Nabi Syuaib, jangan suka merampok. Tapi tetap Nabi Syuaib ini kalah dalam arti penduduk Madian tetap menolak ajakan dakwahnya Nabi Syuaib alaihi salam. Hanya beberapa orang yang tercerahkan dengan dakwahnya Nabi Syuaib ikut ajaran Nabi Syuaib alaihi salam. Sampai pada titik di mana para penduduk Madian ini mengancam Nabi Syuaib alaihi salam, mengancam bahwa mereka akan mengusir
Nabi Syuaib dan keturunannya Nabi Syuaib dan para pengikutnya dan keturunannya, ya, mereka akan diusir dari kota atau negara Madian. Lalu Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya Nabi Syuaib berucap, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya. Artinya kurang lebih Nabi Syuaib minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan, ya, kalau memang ajaran Allah ini benar, maka berikan azab kepada para penduduk Madian. Jadi mereka kebiasaan dalam kesehariannya adalah melakukan keburukan. Nabi Syuaib datang mengajak mereka bertauhid, ya, untuk tidak lagi melakukan keburukan. Anak soleh, anak solehah yang masih suka berkata kotor berhenti. Ya, yang suka ngatain orang tuanya berhenti. Yang suka jahilin kawannya sampai nangis berhenti. Karena Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Artinya anak-anak yang berperilaku baik. Insya Allah orang baik masuk surga. Tapi kalau orang jelek, orang buruk masuk neraka. Kita kembali kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Maka Allah pun mengabulkan doanya Nabi Syuaib alaihissalam. Sampai pada waktu bahwa Allah turunkan azab kepada kaum Madian. Berupa apa azabnya? Lagi-lagi azabnya berupa gempa yang sangat dahsyat. Ya. Allah berikan azab berupa gempa yang sangat dahsyat, sampai mereka itu meninggal atau mati di dalam runtuhan rumah mereka sendiri. Tersapu bersih kota Madian, seluruh bangunannya menimpa para penduduk Madian. Tapi sebelum azab itu turun, Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan para pengikutnya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh. Jadi jangan ngikutin kebiasaannya kaum Madian. Ya. Apa tadi kebiasaannya? Suka korupsi. Ya. Suka korupsi. Yang kedua suka apa? Suka ngerampok atau suka malakin orang. Na'udzubillah min. Kalau ada temennya lagi beli minum, jangan tiba-tiba diseruput minumnya. Ngomong dulu, ya. Izin dulu. Ya. Ada teman berdua namanya Eneng sama Oneng. Ya. Namanya Eneng sama Oneng. Si Eneng beli es krim. Ya. Es krimnya es krim yang pakai kon. Lagi minum es krim enak-enak, tiba-tiba si Oneng datang langsung digigit es krimnya tanpa bilang sama si Eneng. Na'udzubillah min. Artinya dia secara tidak langsung malakin minumannya si Eneng. Nah, ini kebiasaannya kaum Madian. Dia kalau ada orang lewat disuruh berhenti, di stop, terus dirampok, dipalakin, yang dibawa diambil semuanya, sampai orang takut lewat daerah situ. Ya. Jadi ini anak-anak soleh kalau suka nongkrong di warung jangan bikin ricuh,
gitu ya. Kalau bawa kendaraan, bawa sepeda, bawa apa lagi biasanya? Bawa skuter dan lain sebagainya, naruhnya yang rapi, jangan ngalangin jalan. Ini mah nongkrong 10 orang, bawa sepeda 10-10-nya, sepedanya diparkir tutupin jalan. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ngalangin orang yang lewat. Nabi Syuaib datang untuk membetulkan perilaku mereka. Ya, untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala serta menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada beberapa kaum Madian yang ikut ajaran Nabi Syuaib alaihissalam, tapi kebanyakan dari mereka meskipun sudah kalah argumen, ya, meskipun sudah kalah debat, kalah argumen, ngobrolnya udah kalah, tapi tetap kekeh sama kekafiran mereka. Maka Allah pun turunkan azab kepada mereka berupa gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka terkubur, tertimpa, ya, mati tertimpa bangunan rumahnya mereka sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, kalau nggak mau dapat azab Allah, maka ikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh mau dapat azab apa nikmat? Nikmat. Maka ikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau berbicara yang baik. Kalau berteman, jadi teman yang baik. Insya Allah. Kalau jadi anak yang berbakti. Anak soleh bisa, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Dicontohkan tadi Nabi Syuaib itu para kaumnya itu kebiasaan jelek-jelek. Lalu datang Nabi Syuaib untuk membenarkan. Jadi kalau dalam satu tongkrongan teman ada teman yang suka berbuat buruk, diingetin, galakan dia, jangan mau kalah. Ya. Nabi Syuaib ingetin penduduk Madian, mereka lebih galak, Nabi Syuaib lebih galak lagi. Ya, jangan mau kalah. Ada teman yang suka ngebully, balas saja. Ya, biar jangan sampai dibulinya terus menerus. Ya, jadi jangan diam pada perilaku keburukan. Insya Allah kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum ditutup sebagai pengulasan, ya. Jadi hari ini kita bahas kisahnya Nabi Syuaib alaihis salam. Nabi Syuaib masih keturunannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Apa julukan Nabi Syuaib? Nabi Syuaib diberi julukan Khatibul Anbiya. Ulangi, Khatibul Anbiya. Anak soleh dan soleha coba diulangi. Khatibul Anbiya. Kurang keras. Khatibul Anbiya. Kurang kompak. Khatibul Anbiya. Gelarnya Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu Nabi Syuaib diperkirakan umurnya kira-kira 110
tahun. Diangkat menjadi nabi pada usianya kira-kira usia 50 tahun. Berarti berapa tahun Nabi Syuaib berdakwah? 110 dikurang 50, 60 tahun. 60 tahun mengajak penduduk Madian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Syuaib meninggal atau wafat pada usianya 110 tahun dan dimakamkan di Madian. Alhamdulillah. Sampai di sini pengajian pada malam hari ini. Anak yang soleh dan solehah, lagi-lagi tidak lupa diingatkan kalau sholat jangan suka bercanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.